Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, berjumpa lagi dengan Ibu pada pembelajaran sistem pernapasan. Kali ini Ibu akan membahas tentang gangguan-gangguan pada sistem pernapasan dan upaya atau solusi bagaimana kita menjaga agar sistem pernapasan tetap sehat. Yang pertama yaitu asma. Asma ini adalah gangguan pernapasan berupa penyempitan saluran pernapasan sehingga penderita mengalami kesulitan bernapas. Asma ini disebabkan oleh alergen yang masuk ke dalam tubuh. Alergen ini dapat berupa asap, debu, atau kotoran, serta rambut halus. Penderita asma ini biasanya mempunyai ciri-ciri yaitu kesulitan bernapas dan sesak napas yang mengakibatkan napas ini berbunyi ngik, biasanya seperti itu. Jadi bagaimana solusi agar kita menjaga agar tidak terkena gangguan asma? Yaitu kita dapat menggunakan semprotan atau alat semprot, yaitu untuk mencegah agar kita bisa bernapas dengan lega, atau juga kita dapat menggunakan inhaler. Gangguan pernapasan yang kedua yaitu influenza. Influenza ini adalah gangguan sistem pernapasan yang disebabkan oleh virus influenza, di mana ditandai dengan hidung tersumbat, demam, sakit kepala, batuk dan pilek, serta bersin-bersin. Influenza sendiri ya ini penyakit yang menular jika sistem imun dalam tubuh kita menurun. Selanjutnya, bagaimana cara agar kita tidak terkena influenza? Yang pertama, menerapkan pola hidup sehat, yaitu makan makanan yang bergizi, berolahraga secara teratur, dan ketika pergi kemanapun kita memakai masker agar terhindar dari virus yang mengganggu. Yang ketiga yaitu TBC atau yang dikenal dengan tuberkulosis. Tuberkulosis adalah peradangan pada dinding alveolus, di mana disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Adapun ciri-ciri orang yang terkena TBC yaitu yang pertama adalah mudah lelah, berat badan menurun secara drastis, demam, berkeringat pada malam hari, sakit pada bagian dada, batuk berdarah, bahkan sulit bernapas. Adapun pencegahan dari TBC ini adalah penyuntikan vaksin imunisasi pada saat balita yaitu BCG. Adapun jenis-jenis pemberian obat yang dilakukan yaitu isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, streptomycin, dan etabutol. Yang keempat yaitu pneumonia, di mana ini adalah radang paru-paru pada bagian bronkiolus dan alveolus. Peradangan ini sendiri disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumoniae, di mana adapun gejala yang dialami penyakit pneumonia yaitu pada bagian dada ini terasa sesak, batuk berdahak, serta demam. Penyakit ini menular yaitu melalui batuk dan bersin. Pencegahan penyakit pneumonia ini yaitu dengan pemberian vaksin IPD yaitu invasive pneumococcal disease. Yang kelima yaitu faringitis. Faringitis adalah peradangan pada faring yang disebabkan oleh virus, bakteri, jamur. Contohnya yaitu adenovirus, ortomovirus, rhinovirus, dan coronavirus. Adapun ciri-ciri dari penyakit faringitis yaitu ditandai dengan rasa nyeri ketika menelan makanan. Pencegahan yang dapat dilakukan pada penyakit faringitis yaitu diberikan antibiotik. Yang keenam yaitu tonsilitis. Tonsilitis ini adalah peradangan pada tonsil yang ditandai dengan terjadinya pembengkakan. Tonsilitis sendiri ini disebabkan oleh infeksi bakteri Streptococcus species. Ada pencegahan terhadap penyakit tonsilitis ini yaitu dengan pemberian antibiotik.
Apabila pembengkakan tonsil sudah sangat besar, perlu dilakukan tonsilektomi, yaitu pembedahan dan pengangkatan tonsil. Yang ketujuh yaitu gangguan kanker paru-paru, di mana kanker paru-paru ini adalah penyakit pertumbuhan sel pada bagian paru-paru yang tidak terkendali. Adapun gejala-gejala dari penyakit kanker paru-paru yaitu pertama yaitu bersifat karsinogenik, berasal dari asap, rokok, debu asbes. Selain itu batuk yang disertai darah, berat badan berkurang drastis, napas pendek, dan sakit pada bagian dada. Oleh karena itu, untuk mencegah kanker paru-paru ini tidak boleh merokok, lalu menghindari asap pada rokok ataupun asap pembakaran. Selain itu, dapat dilakukan radioterapi untuk menghancurkan sel-sel kanker. Yang kedelapan adalah polip. Polip ini adalah tumor jinak yang berbentuk atau terbentuk pada rongga hidung. Polip ini tumbuh pada saluran lendir pada hidung. Adapun gejala yang dialami orang yang kena polip adalah hidung sering tersumbat. Pencegahan yaitu dapat dilakukan dengan kebersihan hidung, membersihkan dalam hidung ini dengan air garam, serta menghindari hal-hal yang menyebabkan iritasi pada hidung. Dan yang kesembilan yaitu bronkitis. Bronkitis ini adalah penyakit peradangan pada dinding bronkus, di mana mengakibatkan pembengkakan pada dinding bronkus. Dan gejala penyakit pada bronkitis ini yaitu batuk berdahak disertai sesak nafas. Adapun pencegahannya yaitu kita tidak merokok, menghindari asap, dan menggunakan masker. Yang ke-10 adalah sinusitis. Sinusitis ini peradangan pada daerah sinus, yaitu bagian atas rongga hidung. Sinusitis ini adalah salah satu dari keempat sinus, yaitu maxillaris, ethmoidalis, frontalis, dan sphenoidalis. Gejala awal pada sinusitis ini adalah munculnya lendir berwarna kekuningan. Muncul lendir ini mengakibatkan hidung tersumbat sehingga pemasukan udara pernapasan melalui hidung ini terganggu. Pencegahan dari penyakit sinusitis ini adalah menghindari hal-hal yang menyebabkan alergi, yaitu mencegah hidung. Selanjutnya melakukan operasi pembukaan sinus pada sinusitis yang telah parah. Yang ke-11 adalah asfiksi. Asfiksi adalah gangguan pengangkutan oksigen menuju jaringan tubuh, disebabkan oleh terganggunya fungsi paru-paru, pembuluh darah, atau jaringan. Gejala ini ditandai dengan resusitasi, yaitu bertujuan untuk merangsang paru-paru tetap menyuplai oksigen. Adapun solusinya yaitu pemberian obat jenis epinefrin. 12 yaitu asidosis. Asidosis adalah gangguan pernapasan yang terjadi karena penurunan fungsi paru-paru sehingga pernapasan terlalu lambat dan mengakibatkan penumpukan karbon dioksida. Adapun ciri-ciri dari asidosis adalah tingginya kadar asam karbonat dan asam bikarbonat dalam darah. Adapun pencegahan dari penyakit asidosis yaitu dilakukan dengan melakukan dialisis. 13 yaitu pleuritis. Pleuritis adalah peradangan pada selaput paru-paru yaitu pleura, di mana terjadinya akumulasi cairan pada pleura. Hal ini disebabkan oleh virus. Dan gejala yang dialami pleuritis yaitu nyeri pada dada dan batuk kering. Selanjutnya, penanganan pada pleuritis ini adalah penyedotan sebagian cairan di dalam pleura. 14 yaitu rinitis. Rinitis adalah peradangan pada hidung yang disebabkan oleh masuknya alergen. Dan
penderita rinitis ini mengalami gejala seperti bersin, pilek, hidung tersumbat, serta gatal pada hidung dan tenggorokan. Solusi dari penyakit rinitis ini adalah penanganan dengan pemberian dekodesidin hidung dan kortikosteroid. 15 yaitu difetri. Difetri adalah penyakit yang menyerang sistem saluran pernapasan yaitu faring dan disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheriae, di mana gejalanya yaitu terbentuknya membran abu-abu yang menutupi tenggorokan, pembengkakan kelenjar limpa, saat bernapas mengeluarkan cairan kental yang disertai darah. Adapun penyakit ini yaitu harus dilakukan pencegahannya dengan imunisasi DPT ketika kecil. Demikian tadi gangguan-gangguan sistem pernapasan pada manusia yang sudah Ibu jelaskan. Semoga dapat bermanfaat dan kita dapat menjaga sistem pernapasan kita dengan baik. Karena Allah menciptakan sistem pernapasan kita untuk digunakan sebaik-baiknya. Jaga kesehatan, berolahraga, makan makanan yang bergizi. Demikian pembelajaran dari Ibu yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.